Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik panik, cemas, takut berlebihan. Bagaimana cara menghilangkannya? Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah bagaimana caranya menghilangkan ya sensasi panik, cemas, dan takut berlebihan. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan dari subscriber setia yang punya akun Mira Fadila di Jeddah ya. Mudah-mudahan sedang atensi. Halo Mbak Mira ya. Jadi begini teman-teman ya, yang namanya ini termasuk sensasi psikis ya, jadi yang menyangkut tentang kejiwaan kita ya, menyangkut emosi kita dan menyangkut tentang pikiran kita. Memang untuk orang yang sudah terkena anxiety dan psikosomatik ya, ini sangat rentan sekali terhadap hal-hal apa yang kita pikirkan ya, terutama hal-hal yang negatif itu akan eh, direspon oleh tubuh ya, sehingga muncul beberapa sensasi, termasuk sensasi secara psikis, yaitu sensasi yang hubungannya dengan mental kita. Kadang kita merasa panik ya, merasa cemas yang berlebihan, kemudian takut berlebihan. Nah, akhirnya kita menjadi penakut ya, menjadi penakut, kemudian tidak percaya diri, ibaratnya kita mau pergi saja tidak berani ya, termasuk misalkan mau makan juga masih banyak mikir dan lain sebagainya. Nah ini karena memang tingkat kecemasan kita ini berlebihan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya gangguan ini ya, ini uh, punya rasa cemas tapi tetap kecemasan yang sebatas lah ya, artinya kecemasan yang wajar-wajar saja ya. Nah ini juga eh, memang berat juga ya, berat juga, dan untuk menghilangkannya juga butuh perjuangan yang luar biasa juga ya. Maka pengalaman saya dulu menderita anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan dari asam lambung dan GERD-nya itu hampir 2 tahun ya. Nah itu saja kadang juga masih kadang bisa kambuh ketika kita ada hal-hal yang berhubungan dengan beban pikiran, kemudian dengan emosi ya, dengan perasaan kita yang memang orang-orang yang terkena psikosomatik ini juga perasaannya sangat sensitif ya. Kadang orang lain eh, bersikap yang mungkin sebenarnya baik-baik saja, itu saja kadang kita menanggapinya agak negatif. Nah ini karena kita memang terlalu sensitif itu. Nah oleh karena itu maka kita memang harus menyadari ya, harus menyadari dan eh, bagaimana caranya kita supaya bisa lepas dari penderitaan itu ya, karena itu memang betul-betul mengganggu ya, betul-betul mengganggu. Sebenarnya berbahaya sih ya tidak ya, tapi itu mengganggu ya pola kehidupan kita ya, untuk bekerja menjadi tidak nyaman ya. Kadang ketika kita sedang bepergian inginnya pulang terus ya, apalagi di tempat keramaian. Nah, kemudian kita baru bergerak sedikit sudah rasanya berdebar-debar ya, kemudian datang cemas, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat
seperti perasaan dan pikiran kita ini tidak tidak merasakan merdeka ya, tapi sebaliknya seperti ya pokoknya beban sekali ya. Nah ini terutama bagi teman-teman yang merasakan ini bisa bisa membayangkannya, tapi bagi mungkin orang yang belum mengalami ini akan bertanya apa betul seperti itu ya. Jadi makanya kadang ketika kita merasakan hal-hal seperti ini, seperti rasa panik, rasa cemas, rasa takut, menurut orang lain itu biasa saja ya, biasa saja. Makanya ketika kita ingin sharing itu sebaiknya ya kepada memang orang yang sama-sama mengalami, sehingga kita nanti akan ketemu ya, ketemu dan bisa memberikan saling semangat gitu ya teman-teman. Tapi bagi orang yang tidak mengalami, kadang kita bercerita saja itu kadang mereka sepertinya tidak percaya ya, masa cuma seperti itu aja takut dan sebagainya begitu ya. Tapi bagi orang yang sudah mengalami, wah luar biasa ya. Yaitu contohnya kita keluar rumah, kemudian kita berjalan yang agak jauh sedikit aja itu kadang sudah takut, sudah gemetar dan lain sebagainya. Nah ini bagi orang yang sudah mengalami, nah ini betul-betul memang bisa bisa bercerita dan bisa memberikan saling semangat ya, sharing dengan teman-teman yang masih dalam penderitaan. Ini penting sekali teman-teman, karena dengan seperti itu maka ya pikiran kita, perasaan kita, emosi kita ini akan bisa berubah sedikit demi sedikit ya, berdasarkan referensi dari pengalaman teman-teman yang contohnya sudah sembuh. Ini betul-betul menjadi ya guru yang baik lah menurut saya seperti itu, karena pengalaman saya juga seperti itu ya. Ketika kita masih mengurung diri, menutup diri, tidak pernah komunikasi ya, nah ini juga tidak akan terbuka jalan untuk memperbaiki mental kita. Tapi dengan bermodalkan sharing, nah dari teman-teman itu seperti itu, nah akhirnya kita menjadi sedikit demi sedikit berubah. Akhirnya yang tadinya takut berlebihan ya menjadi berubah, menjadi semakin berani. Itu ternyata memang mental itu ya harus dikuatkan dengan keberanian ya, dengan keberanian. Dasarnya adalah pengalaman dari teman-teman yang sudah sembuh. Ini akan lebih mudah untuk membantu, walaupun mungkin ya. Nah, walaupun mungkin kita tidak sama persis ya, tetapi secara mental ya sebenarnya garis besarnya sama seperti itu. Nah, itu yang saya terapkan seperti itu. Makanya dulu ketika saya masih dalam penderitaan yang serius ya, yang kecemasannya masih tinggi, yang bahkan pernah panik attack ya, kemudian takutnya juga berlebihan. Nah, ini saya ya pertama itu selalu menonton ya, menonton channel YouTube ya dari ya sesama penderita lah ya. Nah itu ternyata bisa mendamaikan ya, yang tadinya ketakutannya berlebihan, oh ternyata cuma seperti itu, dia cuma seperti itu. Nah saya harus bisa mengikuti seperti itu. Nah itulah ya akhirnya menjadi mental kita menjadi sehat kembali teman-teman. Nah oleh karena itu ini ingin saya sharingkan beberapa tip ya, beberapa tip untuk bagaimana cara menghilangkan ya perasaan panik, perasaan cemas, perasaan takut yang berlebihan. Nah itu ada beberapa tip ya cara menghilangkannya. Yang pertama ya, yang pertama afirmasi kata positif untuk melawannya gitu. Jadi rasa takut memang ya harus dilawan dengan keberanian. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah ini kita selalu memotivasi diri ya, memberikan semangat supaya mental kita kuat, supaya kita menjadi tidak cemas yang berlebihan, supaya kita menjadi berani. Itu dengan cara mengafirmasikan kata positif ya. Biasanya saya afirmasikan sendiri ya. Contohnya misalkan saya tidak cemas, saya tidak takut ya, saya baik-baik saja, saya sehat saja, dan faktanya juga sehat walafiat. Karena apa? Karena secara fisik memang kita orang sehat ya. Jadi setelah contohnya dicek dokter ya tentang organ-organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, liver itu juga baik-baik saja ya. Bahkan cek darah juga normal juga. Nah itu yang menjadikan modal saya untuk
melawan ketakutan itu. Jadi ini ya pokoknya hanya pengaruh dari anxiety dan psikosomatik gitu. Nah, maka kita selalu afirmasikan kata yang positif. Contohnya itu seperti tadi ya, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya tidak cemas, saya tidak takut ya, faktanya saya sehat walafiat ya, sambil kita tepukan ke dada. Nah, itu selalu saya afirmasikan ya di saat apalagi kita mau melakukan aktivitas, contohnya keluar ya. Nah, itu selalu saya afirmasikan, termasuk di saat misalkan kita sedang beraktivitas, kadang-kadang sensasi itu muncul ya. Nah, ya udah kita afirmasikan seperti itu ya. Jadi, nah selain itu juga kita harus bisa istilahnya cuek ya, atau masa bodoh ya. Jadi kalau misalkan maksudnya masa bodoh dengan sensasi ya, sensasi. Artinya ketika ada sedikit sedikit rasa misalkan ya, ini itu kita cuekin saja teman-teman, cuekin saja, pokoknya ini hanya pengaruh katakanlah cemas, pengaruh ketakutan, seperti itu saja. Dan nanti dengan seperti itu ketika mental kita memang sudah kuat, nah akhirnya akan menghilang dengan sendirinya. Oke, yaitu yang pertama, jadi afirmasi kata positif ya untuk melawannya. Kemudian yang kedua yaitu tipsnya adalah kalau saya itu lebih banyak mendekatkan diri teman-teman. Lebih banyak mendekatkan diri ini akan memperkuat ya, memperkuat kita seolah-olah ada energi baru ya yang menguatkan diri kita ya. Contohnya dengan mungkin berzikir ya, mungkin bertahlil ya, bersolawat. Nah, ini selalu ya. Jadi selalu saya lakukan ya, saya di setiap saat ya. Bahkan saya sambil jalan ya, sambil jalan misalkan kita berangkat bekerja ya. Nah, di jalan itu saya sambil berzikir seperti itu ya. Nah, akhirnya mental kita ini menjadi kuat ya, sambil jalan aja sambil mengucapkan ya itulah doa-doa, dzikir, sholawat seperti itu lakukan terus ya, sehingga seolah-olah kita ini aja ada energi baru ya yang masuk ke dalam diri kita, sehingga mental kita menjadi kuat teman-teman, sehingga seperti rasa takut ya, rasa cemas ini sedikit demi sedikit nanti akan menghilang teman-teman. Itu tip yang kedua. Nah, kemudian tip yang ketiga selain tadi ya 1 2, ini itu kita pasrah ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas ya, begitu ya. Jadi pasrah dengan tulus dan ikhlas ya, karena kita yakin bahwa penderitaan ini juga atas izin Allah ya, maka ya di saat kita ingin sembuh ya udah kita pasrahkan saja, karena yang bisa menyembuhkan ya itu juga atas izin Allah juga. Nah, dengan seperti itu maka kita pokoknya seolah-olah tidak punya apa ya, ya tidak punya keinginan, tidak punya permintaan yang lebih lah, selain pokoknya kita pasrahkan saja jiwa raga kita ini ya. Dengan seperti itu nanti beban-beban pikiran yang tadinya berat ya, yang menimbulkan kadang ketegangan, menjadi psikosomatiknya itu menjadi berlebihan ya, nah itu juga akan terkurangi ya, karena beban kita sudah kita pasrahkan ya, sehingga kita seolah-olah tidak menanggung beban yang berat ya, karena kita sudah pasrahkan dan dengan keyakinan yang tinggi ya. Nah, dengan seperti itu maka kita menjadi beban kita ringan ya. Dengan beban kita ringan maka pikiran, perasaan, emosi ini akan menjadi lebih bisa terkontrol teman-teman. Oke ya, itu tip yang ketiga. Nah, kemudian tip yang keempat ya, ini adalah lakukan kegiatan ya bersahabat dengan alam ya. Jadi ini sebenarnya relaksasi ya, relaksasi ya. Ini juga untuk mengurangi ketegangan pikiran ya. Nah, lakukan kegiatan bersahabat dengan alam ya, contohnya kita jangan senang di dalam rumah terus ya, tapi lebih banyak kalau bisa ini kita keluar rumah ya,
keluar rumah, mungkin berkebun ya, mungkin ke sawah, mungkin ke ladang, mungkin ke pantai, mungkin bermain di sungai ya, atau mungkin sambil mancing ya, atau mungkin kita jalan-jalan ke gunung ya, sambil melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Nah, nanti di situ kita akan menjadi lebih fresh ya. Jiwa dan pikiran kita ini akan menjadi lebih fresh gitu. Jadi pokoknya kita lebih bersahabat dengan alam, kita lebih dekat dengan alam. Itu nanti ada energi positif yang bisa kita rasakan setelah kita melakukan, teman-teman ya. Melakukan berulang-ulang, tapi ya jangan hanya kalau baru sehari 2 hari belum begitu terasa, tapi katakanlah seminggu kita selalu ya, itu nanti akan kita rasakan sendiri ya. Jadi ini tidak bisa hanya dikatakan, tetapi harus kita praktekkannya, dan praktekkan nanti kita akan merasakan sendiri. Nah, disitulah nanti yang namanya kepanikan, kecemasan, ketakutan ini akan mulai berkurang ya. Akhirnya kita menjadi normal kembali, teman-teman. Itu ya, dengan bersahabat dengan alam. Nah, kemudian yang kelima ya, tipsnya adalah lakukan kegiatan bersosialisasi dengan orang lain. Artinya kita lebih banyak komunikasi dengan orang lain ya. Mungkin dengan bersosialisasi dengan orang lain, entah itu lewat mungkin media silaturahmi ya, atau mungkin kita selalu mendatangi teman, mendatangi tetangga, mendatangi kerumunan di mana itu ada. Nah, itu kita bisa bersosialisasi di situ ya. Kita saling mungkin bisa curhat ya. Pokoknya dengan seperti itu kita, mental kita ini menjadi kuat kembali, teman-teman ya. Itu pokoknya praktekkan saja ya. Ketika kita sering bergaul lah istilahnya, banyak bergaul, kemudian di situ nanti kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, itu nanti akan ada gairah kembali ya, gairah kembali, karena biasanya orang yang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatik ini selalu merasa sedih ya, merasa tidak percaya diri. Nah, karena kurang komunikasi, apalagi kita masih mager ya, malas gerak, sukanya di rumah, mengurung diri, tidak pernah komunikasi. Nah, ini hanya akan menambah ketakutan. Ketika kita keluar ya, kita takut bertemu dengan orang lain saja, takut ya. Takutnya apa? Karena orang lain kadang juga menakut-nakuti ya. Contohnya orang lain ketika bertemu dengan kita kemudian memberikan komentar, wah kamu sekarang kurus ya, kamu sekarang jadi pucat. Nah, ini aja sudah menjadi down kembali ya. Nah, maka dari itu kita biasakan saja ya, kita biasakan saja dan kita siapkan mental. Nah, akhirnya nanti akan terbangun dengan sendirinya, teman-teman, dengan cara yaitu melakukan kegiatan bersosialisasi dengan orang lain itu. Oke, nah kemudian tip yang terakhir ya, yang terakhir adalah kita yakin dan percaya diri ya. Yakin dan percaya diri bahwa semua yang terjadi yang hubungannya dengan penderitaan kita ini adalah atas izin Allah ya, maka kita yakin bahwa Allah itu selalu memberikan hal yang terbaik ya, dengan Maha Pengasih dan penyayangnya kepada kita, walaupun mungkin ya bentuknya ini adalah diawali dari penderitaan, tetapi sebenarnya ini adalah suatu ujian bagi kita untuk berproses supaya menjadi lebih baik ya. Nah, memang kita konsekuensinya ya harus merubah diri, memperbaiki diri, koreksi diri, kan seperti itu. Tapi dengan kesadaran yang tinggi, kita yakin ya, yakin dan percaya diri pasti ini ada hikmahnya, nanti akan ada sesuatu yang lebih indah ya, lebih baik yang akan kita dapatkan. Nah, dengan seperti itu nanti untuk secara psikis ya, mental kita menjadi semakin kuat ya, menjadi semakin kuat. Dengan seperti itu maka rasa-rasa seperti panik, cemas, takut berlebihan itu akan menghilang dengan sendirinya, teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Semangat teman-teman ya, saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai
pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.